Gamers, kembali lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Jadi episode ini ditunjukkan buat lo yang mungkin udah mulai frustasi kok nge-apply nggak ada yang tembus ya, CV ini nggak ada panggilan ya. Coba cek satu hal ini ya. Jadi gue sebagai HR ya di talent acquisition, setiap kali nge-review CV, ini banyak review CV itu banyak yang nggak lolos, banyak yang reject, banyak yang nggak tembus karena banyak yang ngaco. Ngaco ini maksudnya gimana sih? Jadi misalnya nih ya, gue butuh kandidat dengan pengalaman misalnya 5 tahun pengalaman kerja ya. Nah ini yang ngelamar mungkin fresh grade ya, baru kerja 1 tahun misalnya. Ini kan pasti nggak nyambung ya, dan otomatis pasti nggak akan lolos ke tahap selanjutnya. Nah jadi kalau lu masih merasa ya mengabaikan yang namanya iklan lowongan, lu coba dibacain lagi, dipahamin lagi. Bahkan kalau perlu ya kita akan mengkurasi iklan lowongan supaya lu bisa paham ya sebelum apply dan apply. Nah, jadi episode ini semoga bisa membantu lu untuk bisa bikin CV yang lebih efektif. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Gabut Talks. Bumper dulu. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Sebagaimana yang udah gue sampaikan ya, ada hal yang sangat penting yang mungkin banyak dilupakan oleh para pencari kerja, yaitu mereka kurang baca yang namanya iklan lowongan itu dengan benar-benar. Ya maksudnya baca benar-benar gimana? Jadi ya ini rahasia nih, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Jadi sebenarnya setiap HR ketika posting namanya iklan lowongan itu, kalau menurut gue ada 3 hal yang paling mendasar ya, sehingga ketika lu mencari satu pekerjaan tertentu ya, 3 hal ini pasti ada dalam iklan lowongan. Yang pertama yang namanya role-nya dulu ya. Jadi perannya apa, job position-nya apa ya, atau mungkin fungsinya apa di posisi ini ya. Yang kedua adalah yang namanya value match ya. Jadi ada satu nilai etika, budaya, atau mungkin yang profil psikologis, profil fisik yang memang ini hanya untuk si posisi yang dilamar. Yang ketiga yang namanya adalah skill match. Jadi ya cocok karena berdasarkan skill yang dimiliki ya, skill yang sudah ditentukan di iklan lowongan tersebut. Nah, ketiga hal ini nih yang sering kali bikin orang ketika membaca iklan lowongan nggak begitu ngengamat ya. Pokoknya ada iklannya, ada lowongannya, kalau misalnya ada alamatnya langsung apply aja. Padahal itu dulu ya, karena ya itu tadi tuh ujung-ujungnya kalau nggak dipahami ya apply banyak, nggak ada yang tembus ya. Nah jadi kita coba aja dulu ya, gue akan share ada satu iklan lowongan. Kita akan bedah nih iklan lowongan ini strukturnya kayak gimana. Semoga dapat insight dari si contoh ini. Oke, jadi sekarang gue akan share ada ilustrasi nih, ada iklan lowongan yang mungkin ini bisa menyamakan ya apa yang maksudnya gue sampaikan. Jadi ini ada contoh lowongan kerja PT XYZ membutuhkan segera tenaga kerja handal dan profesional untuk mengisi posisi marketing eksekutif ya. Jadi ini di sini marketing eksekutif artinya posisi yang akan kita apply ya. Artinya ini adalah role yang memang akan kita kejar begitu ya. Jadi kalau seandainya ada kesamaan role kita dengan yang sebelumnya, pengalaman kita sebelumnya, nah berarti ada harapan yang bagus nih. Penamaan marketing eksekutif ini bisa beda-beda ya. Ada beberapa perusahaan nyebut ini marketing staff, marketing officer, marketing ya macam-macam ya. Tapi kalau udah ada kata-kata marketing ini ya berarti selamat dong. Artinya secara role ya, ini kita ada harapan sesuai nih. Ini udah nilai bagus gitu. Jadi seorang HR jadi langsung notice nih, oh iya dia dulu pernah kerja marketing dan kita lagi cari marketing. Berarti masuk dari sisi role-nya. Nah, yang perlu dilihat lagi berarti dari sisi value dan skill match-nya juga kalau gitu. Nah, dari 8 persyaratan yang ada di bawah sini ya, kita harus pastikan dulu nih, itu udah sesuai nggak sama value dan skill yang kita miliki. Ya, ayo kita breakdown dulu nih. Yang pertama adalah pria dan wanita ya, berarti ini kaitannya dengan value ya. Ya, kalau nggak pria ya pasti wanita, ya udah pasti ini cocok dong ya. Kalau nggak pria kan wanita pasti. Terus umur, jadi artinya kita harus punya ya satu penjelasan di CV kita bahwa umur kita maksimal 35 tahun ya, supaya value match-nya masuk gitu ya. Jadi kalau dari sisi value berarti kita bisa menyimpulkan sementara ya, ini berarti nah ya, ini adalah value match-nya nih ya, ini value-nya juga ya. Jadi value-nya sama. Pendidikan
atau minimal diploma ya. Berarti ini terkait dengan skill ya. Berarti kalau skill ini berarti kita harus cocokkan dulu. Kalau kita punya pendidikan terakhir adalah sarjana ya bagus dong, berarti masuk ya kan. Nah kemudian siap bekerja dengan target. Nah ini yang disebut value juga nih, nilai-nilai yang memang harus kita miliki. Kalau kita orang yang nggak terbiasa dengan target ya mungkin agak-agak deg-degan kalau kerja yang memang harus dikejar atau dipush dengan target-target yang khusus ya. Tapi apa sih kerja yang nggak pakai target di dunia ini? Ya biasanya umumnya kalau bicara udah dunia marketing mungkin target penjualan ya. Jadi kalau teman-teman memiliki pengalaman dengan target penjualan ya, dulunya pernah punya pengalaman mungkin ya, ini karena harus minimal 1 tahun pengalaman kerja, dulunya pernah kerja sebagai sales juga ya mungkin atau marketing yang memang sudah ada target-targetnya. Nah, jadi secara value ya, secara nilai-nilai budayanya ya harus siap. Oke, ini value match-nya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik ya. Kalau ini lebih ke skill ya. Jadi skillnya orangnya harus gacor misalnya, kayak karena namanya juga marketing ya pasti dia ngomongnya harus jago kan. Oke, ini role match-nya berarti ini ya. Ini role match. Kemudian mampu mengoperasikan komputer. Meskipun kita nggak tahu nih nyalain komputer doang apakah udah masuk dalam kategori ini, tapi ya mungkin biasanya dianalogikan ini dengan mengoperasikan beberapa software khusus ya, misalnya terkait dengan laporan penjualan dan seterusnya, biasanya seperti kayak gitu. Jadi ini adalah masuk ke ranahnya skill nih. Di skillnya kita harus kuasain juga nih. Kemudian mempunyai kendaraan bermotor dan SIM. Nah ini jadi termasuk keterampilan juga, mampu mengendarai motor dan juga punya SIM ya. Jadi secara validasinya dibuktikan dengan punya SIM. Oke. Dan karena dicarinya adalah orang yang pengalaman minimal kerja 1 tahun ya, jadi skillnya sudah harus memenuhi ini. Harapannya orang kerja 1 tahun itu sudah ya, kalau dia kerja di tempat baru nggak terlalu kaget-kaget banget lah ibaratnya kalau mau diajarin. Nah mungkin gitu. Nah ini cara kita membaca iklan lowongannya. Jadi setidaknya kalau kita sudah tahu apakah role ini masuk sama kita punya standar ya, sesuai dengan diri kita, kemudian value-value-nya ini juga sesuai dengan apa yang kita miliki, dan skillnya ini juga sesuai dengan apa yang kita juga miliki, udah sikat aja. Jadi langsung bikin apply ya, dan pastikan CV kalian itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Kalau di sini udah ngomong 35, berarti CV-nya harus ngomong kita punya usia 35, itu harus muncul begitu. Meskipun nggak semua CV harus muncul usianya, tapi karena kebutuhan iklan lowongannya ini butuh orang dengan maksimal 35 ya, kita harus buktikan dengan tulisan itu di CV ya, termasuk pendidikannya, bahkan sampai kita harus bisa menceritakan bahwa kita ini siap kerja dengan target. Nah jadi di CV itu ada bagian namanya profil summary. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah nonton di episode bagaimana bikin CV ya, nanti cek aja nih di mungkin bagian atas yang dilihat linknya. Itu teman-teman ada yang namanya profil summary. Nah profil summary ini sebenarnya membuat kita para HR tuh gampang untuk menyimpulkan ini orang oke apa enggak. Ya ceritain aja nih siap dengan target. Jadi di profil summary-nya ceritain tentang bagaimana kita bekerja dengan target. Dulu mungkin saya pernah jualan dalam 1 bulan 100 juta dan bisa achieve 120% misalnya. Ini spesifik. Berarti dia udah siap bekerja dengan target. Jadi profil summary nggak usah cerita bertele-tele tentang saya adalah orang yang bermotivasi tinggi, memiliki keterampilan, disiplin, rajin, terampil dan gembira. Itu nggak relate dengan cepat gitu. Karena orang butuh mungkin nggak sampai 1 menit ya. Rata-rata tuh bahkan nih ada beberapa penelitian menyebutkan hanya cukup 7 detik seorang HR itu bisa memutuskan CV oke apa enggak. Nah jadi kalau lihat profil summary-nya udah nggak banget ya udah nggak usah diterusin, pasti udah di reject. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya profil summary itu harus bisa kita lihat kecocokannya dengan apa yang dibutuhin ya. Nah ini di iklan lowongannya nih, kita akan coba nanti mungkin kalau ada kesempatan lain di episode yang lain, kita akan coba review CV tapi tetap dengan mengutamakan 3 hal ini. Jadi kita akan lihat bagaimana CV yang oke harusnya adalah relate dengan apa yang dibutuhkan di iklan lowongannya dengan merujuk pada 3 item ini. Ya, jadi secara kesimpulan ya ada 3 poin ya tentunya tadi ya, ada role matching, kemudian ada value matching, sama yang ketiga adalah skill matching. Jadi 3 ini
yang harus dicocokkan dengan CV yang kita bikin. Bukan cuma CV doang ya, surat lamaran, interview kita itu juga harus dicocokin dengan ya value-value yang tadi ada gitu. Jadi kalau kita mau menghadapi ya tadi ya setiap HR itu yang pas interview misalnya ya, atau waktu mau bikin CV ya, pegang aja 3 itu ya. Kalau misalnya nggak lepas dari 3 itu, biasanya potensinya ya lumayan lah untuk bisa peluang lolos ke tahap selanjutnya. Oke? Mungkin kalau seandainya ada CV ya, atau mungkin surat lamaran, atau mungkin mau coba diskusi ya tentang bagaimana interview yang oke, dan bagaimana karir ataupun tips tentang rekrutmen ya, bisa tetap stay aja di channel ini di Gabutalk, karena kita akan bahas tentang itu semua. Tetap saya subscribe ya, share ya, atau mungkin komen-komen ya, aktifkan tanda lonceng yang ada di channel ini untuk bisa dapat update informasi yang terbaru. Oke, thank you udah nonton. Ciao. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.